Hanya Bu Ayu ya untuk melaporkan Bu Asanti dan perusahaan mungkin, tapi yang pasti setelah kejadian ini dengan bukti-bukti yang ada dan saksi-saksi yang mungkin nanti kita hadirkan sangat kompeten, kita juga melakukan upaya hukum karena ya kita akan buka laporan mungkin nanti di Polda Metro Jaya karena hal begini memang harus ditanggapi dengan laporan juga sebenarnya karena pinanya kan sangat berpengaruh dengan kondisi ya, dengan kondisi Bu Asanti dan keluarga. Tapi yang pasti dalam kesempatan ini kita juga mohon doa restu teman-teman media tahun depan mungkin Bu Asanti dan keluarga juga naik haji. Mungkin ini jadi ladang pahalanya Bu Asanti dan keluarga juga. Di sisi lain dipitnah, tapi di sisi yang lain mungkin nanti di tahun depan kita doakan ibadah hajinya berjalan dengan baik. Mobil sendiri ada buktinya segala macam. Kalau mobil hanya mobilnya saja, sementara surat-suratnya itu masih dikuasain oleh Bu Ayu. Aduh, nantilah kita tunjukin. Berarti mobil masih di perusahaan ya? Masih di tangan perusahaan ya. Kalau surat-surat ada di Ayunya ya. Iya. Kalau untuk surat rumah, mobil ada satu. Surat rumah ada di Ayu. Dan tadi yang saya bilang Sudah diserahkan ya. ya kan, tadi yang saya serahkan. Kalau yang namanya dirampas, nggak mungkin saya serahkan kembali. Iya. Karena dari awal itu adalah tolong saya jangan dilaporkan. Saya itikat baik mau menggantikan. Saya punya aset. Ini sebagai pegangan, ya kan? Sebagai pegangan karena dia. Gitu. Nah, ketika karena dia ada pembeli rumahnya kita kasih lagi. Gitu setelah laku baru, tapi sampai hari ini nggak ada kabar. Gitu. Framing perampasan itu seolah-olah Bu Asanti itu sangat kejam sekali ya. Artinya ya teman-teman media juga harus berdiri di posisi yang bijak bahwa bukti Bu Asanti tidak pernah. Ayu nulis sendiri. Nih, Ayu nulis sendiri ketika surat pernyataan. Serah terima ya. Serah terima. Nah, Serah terima. Gantian. Nih, Tengah bang, tengah. handphone bawah, kiri itu Bawah. set. Nah, Mas Aris, akhirnya sekarang solusi apa sih ditawarkan pengguna, apakah minta uang 2 miliarnya atau pengen ini masuk ke ranah pidana agar Aisnya jerak gitu. Nah, dulu, ini udah selesai dulu. Kalau itu ya bang, bukti barang-barangnya, barang-barang mobil, biar Aja buktinya aja lah. lah. Wawancara dulu atau Oke, apa bang? Ini bang jawab tanya Jawab, Bang. bang. Ya, sebenarnya kalau ditanya solusi, ya sebenarnya kan dari awal Bu Asanti sudah sangat bijak ya. Sangat bijak. Menunggu komitmen dari Bu Ayu untuk menyelesaikan kewajiban atas dana yang digelapkan. Tapi sampai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh Bu Ayu tidak juga dibayar dengan tuntas, tidak diindahkan. Makanya kita buat laporan ke Polresta Tangerang Selatan. Kalau ditanya solusinya apa? Ya pastinya proses hukumnya tetap berjalan kan gitu ya, tidak juga menghilangkan hak perdata terhadap uang yang sudah digelapkan oleh Bu Ayu. Jadi proses hukumnya tetap berjalan seperti yang kita sampaikan tadi. Ya mungkin dalam beberapa waktu yang dekat dengan bukti yang ada dan saksi-saksi yang bukti tadi kita akan buka laporan baru di Polda Metro Jaya. Kapan bang? Ya secepatnya dengan ada pasal fitnah dan gerilya kayak gini. Artinya bikin laporan pidana juga, menggugat untuk kita ganti rugi 2 miliar itu juga dilakukan. Ya sebenarnya kalau terhadap 2 miliar ini kita menunggu proses hukum dulu di Polres Tangerang Selatan. Ya tapi terhadap fitnah ini nanti akan kita buka laporan di Polda Metro Jaya. Polres Tangerang itu Ya. Pasalnya itu 263, 372 dan 372 dan 374. Ada pemalsuan di situ, pemalsuan tanda tangan, ada juga penggelapan dalam jabatan. Bang, aset rumah nilainya berapa? Sebenarnya kita belum melakukan appraisal kan gitu ya, karena kan untuk menentukan nilai itu appraisal, tapi secara market share di situ kalau kita bandingkan dengan penggelapan yang dilakukan tidak akan mencukupi. Bang, mungkin dugaan penggelapan tadi kan dari pihak Ayu sendiri sudah membeberkan ya bahwa ada yang berbeda nih dari proses payroll itu sendiri kan. Apakah memang seperti itu, dan Ayu juga bilang katanya masih dikejar-kejar sama pihak pajak terkait dugaan penggelapan itu gimana bang? Kan yang dikejar-kejar kantor pajak itu adalah wajib pajak kan gitu ya. Logikanya dia pakai cara Ayu, Logikanya bukan Ayu yang akan dikejar, perusahaan yang akan dikejar kalau ada selisih pembayaran. Jadi nah itu juga yang memang harus kita luruskan bahwa
kaitan dengan kantor pajak seperti yang kami sampaikan tadi, itu kita sudah berkorespondensi dengan kantor pajak, akan kita selesaikan dalam waktu yang dekat. Tapi sistem payroll yang disampaikan Ayu benar Bang, maksudnya dari Ya. dari rekening PT lalu ke rekening Ayu baru ke rekening karyawan itu benar. Nah, mungkin Seperti itu itu. nggak benar. Artinya semua sesuai ya dari Sesuai rekening dengan- perusahaan sesuai ya. dengan- Pokoknya kalaupun emang seperti itu, yang ngurus keuangan pembayaran kan dia sendiri. Makanya kita bingung, yang ngurus A sama ini kan keuangan dia sendiri. Dibilang katanya SOP-nya dari Itu dia sendiri yang ngatur. Karena begini Pak, kalau pembayaran pajak itu kan tidak ada Ya, sendiri. kaitannya dengan penghasilan kan gitu ya, pajak penghasilan dan pajak yang lainnya. Artinya kalau ada penggelapan, harusnya pendapatannya yang dihilangkan, jadi seolah-olah tidak ada pendapatan kan begitu kan logikanya. Ini kan uang keluar Pak, uang keluar itu kan artinya pajak orang yang menerima uang yang diminta kan gitu ya, bukan dari pajak. Mungkin itu Pak. Oke, thank you Bang. Oke. Nah, mungkin Bu ada video call sama Bunda kasih kayak doanya Bunda seperti apa Adi. Yang pasti tadi ketika hari ini Bunda difitnah dengan kejam, dapat kabar gembira, ya kan? Bunda baru tadi pagi dikabarin instansi terkait, Ibunda sama Mas Anang insya Allah tahun depan berangkat haji. Ya mungkin ini ya sebab akibat lah ya kan? Tanpa kita ini ya tidak terduga-duga ada kabar gembira. Walaupun di sisi lain Bunda sedang di framing, dipindah sangat tinggi sekali. Boleh video call dibikin sih Mas Haris 1 menit gitu. Tadi bilangnya ya ini kan ibaratnya kenapa Bunda nggak terlalu menghiraukan karena semua faktual gitu loh, dia yang ngambil semua ini seakan-akan kan ini victim. Makanya Bunda nggak terlalu hirau gimana cukup manajemen sama kuasa hukum aja klarifikasi. Kenapa? Karena Bunda ya apa yang mau ini bukan ibaratnya bukan masalah yang abstrak, ini sudah faktual, hanya nunggu waktu dia jadi tersangka, dia ditangkap gitu. Makanya Bunda nggak terlalu menghiraukan, diserahkan ke manajemen, diserahkan sama kuasa hukum gitu. Ya mungkin setelah ini yang tadi bilang sama abang kita, ya kita akan buka LP baru di Polda gitu terkait masalah fitnah dan keji ini. Abang pengacara, tadi kan mengakui ada selisih pembayaran pajak ya? Ya. Betul ya? Dan sudah sudah berkorespondensi Sudah juga kan? berkorespondensi dengan KPP. Boleh diketahui nggak selisih pembayaran pajak itu gimana Oh maksudnya? itu belum dibalas lagi dengan kantor pajak. Mungkin dalam waktu minggu depan kita akan datang ke KPP mengklirkan berapa kira-kira selisih pembayaran pajak. Tapi rasanya sih itu hal lain ya, Pak, hal lain yang mungkin nanti dalam kesempatan yang lain juga. Mas Haris, selain pengakuan dari Mbak Ayu terkait pengawasan, gunanya untuk apa lagi? Yang kalau di sini bahasanya adalah untuk kepentingan pribadi. Liburan Ya, bisa tanya ke Ayu langsung. Yang pasti itu buat kepentingan pribadi. Gitu detailnya ya. Hanya Ayu yang tahu. Kenapa saya tahu tadi untuk perawatan? Karena ada sempat dia bilang ya salah satunya itu. Jadi kalau di surat pernyataan itu tidak dideskripsikan kepentingan pribadi itu apa. Jadi hanya menyampaikan bahwa uang perusahaan yang digunakan itu sebesar 2 miliar itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau kita telusuri salah satunya adalah untuk perawatan. Tapi yang lainnya mungkin agak ini ya Pak, agak privasi juga kalau kita harus sampaikan dalam kesempatan. Mas Ari. Ada sama korespondensi kayak sambil menyambung antara digelapin 2 miliar sama 1 miliar kemarin. Oke. Mas Arif, itu 2M itu habis atau masih ada sisa gak sih peranannya? Apa? Yang 2M itu yang dipakai Habis Boy. katanya.